Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Taufikur Rahman, NIM 190505240018, Puji Dwi Pangestu, NIM 190505240019, dan Rizky Ramadhani, NIM 190505240033. Konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Mulyasa, tahun 2007, halaman 50, menyatakan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah dengan tujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran, pertumbuhan anak. Melalui hal tersebut, hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat menjadi sangat penting karena setiap pihak akan berkontribusi penuh untuk itu. Setiap pihak, baik lembaga pendidikan maupun masyarakat, harus saling mendukung satu sama lain dan saling menyatukan pemikiran demi optimalisasi dalam sistem pembelajaran guna membentuk peserta didik yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Pertanyaan. Untuk pertanyaan yang bisa dijawab, apakah tujuan adanya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat? Jawabannya adalah untuk memajukan kualitas pendidikan melalui masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian pertanyaan untuk audiens. Mengapa hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat harus memiliki keterkaitan yang kuat? Dasar hukum hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Pertama, bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat, membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. 2. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dasar Hukum Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4301. Kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 2018 tentang Kementerian Negara Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4916. Ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5679. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670.
Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang biasa dijawab. 1. Apa fungsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Jawab, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan adil, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus menjadi lembaga pendidikan memiliki peran aktif dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pertanyaan kedua untuk audien. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kekurangan apa yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut? Pengertian. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dengan mendorong minat dan kerjasama dengan masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan. Manfaat bagi lembaga pendidikan. A. Memudahkan memperbaiki pendidikan melalui masukan dari masyarakat. B. Memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar. C. Konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar. D. Mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat. E. Mendapat dukungan moral dari masyarakat. F. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. G. Memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat. H. Memudahkan pemanfaatan narasumber langsung dari masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yakni A. Untuk mengetahui tentang perkembangan dan pembangunan lembaga pendidikan. B. Masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi yang dimiliki. C. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan lembaga pendidikan. D. Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan. Pertanyaan yang bisa dijawab. Kontribusi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan? Jawabannya yakni memberikan dukungan baik berupa dukungan moral maupun material, serta memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun. Pertanyaan kedua untuk audien. Apakah perlu transparansi tentang kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan terhadap masyarakat? Jelaskan. Dasar pembagian jenis hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Don Biden 1984, public relation dibedakan menjadi external public relation atau hubungan masyarakat keluar dan internal public relation atau hubungan ke dalam, hubungan masyarakat ke dalam. Oleh karena itu, di sekolah dikenal adanya kegiatan publisitas keluar dan publisitas ke dalam. A. Kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung. B. Kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan edukatif. Yang kedua, hubungan kultural. Dan yang terakhir, hubungan institusional. Jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan edukatif, hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan ini adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional. Hubungan ini kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Pertanyaan untuk
yang bisa dijawab. Apa itu hubungan kultural dalam kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat? Jawabannya adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Pertanyaan untuk audiens, bagaimana bentuk pengembangan dari hubungan konstitusional? Bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Yang kedua, hubungan sekolah dengan alumni. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, dan warga masyarakat. Yang keempat, hubungan dengan instansi lain. Bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, dan warga masyarakat. Yang pertama, secara individual. Yang dibagi, yang pertama, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah anaknya. Yaitu terus secara sukarela orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, secara organisasi melalui BP3. Para dokter untuk duduk pada seksi UKS bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Para pemuka agama untuk meningkatkan intak, iman, dan takwa. Hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan kekurangan sekolah yang perlu dibenahi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Yang pertama, mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Yang kedua, mengirim peserta didik ke dunia usaha atau dunia kerja. Hubungan dengan instansi lain. Yang pertama, hubungan dengan sekolah lain. Hubungan kerjasama ini dapat juga dibina melalui MGMP, MKS, MGP, K3S, dan K3M. Hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintahan swasta. Sebagai contohnya, kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana, gemar menabung pelajar. Begitu juga kerjasama dengan pertamanan dalam rangka penghijauan. Pertanyaan yang bisa dijawab, apakah hubungan sekolah dengan alumni harus jalan dengan baik? Jawabannya, dari para alumni, sekolah memperoleh masukan atas kekurangan yang dimiliki sekolah dan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, serta dari alumni dapat dihimpun dana untuk meningkatkan pembangunan lembaga pendidikan. Pertanyaan untuk audiens, bagaimana upaya lembaga pendidikan agar peserta didik dapat menumbuhkan karakter dan kreativitasnya? Sekian, terima kasih.